Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan pemohon beserta alat-alat bukti, surat atau tulisan, dan keterangan tertulis ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan masing-masing pihak terkait beserta alat-alat bukti, surat atau tulisan, dan kesimpulan yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan syarat calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil permohonan akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo, Mahkamah telah memutus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 garis tahun 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya bertanggal 16 Oktober 2023. Dalam pertimbangan putusan akuo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. 3.20 dianggap dibacakan, sampai 3.21 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2003, antara lain terkait batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, maka pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2003 di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan akuo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan pasal 6, pasal 6A ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengertian penyelenggara negara, terdapat sejumlah pengaturan dalam beberapa undang-undang sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme mendefinisikan penyelenggara negara sama dengan Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara menurut Undang-Undang 28/1999 meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pejabat lainnya dalam penjelasan Undang-Undang akuo, misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur dan bupati wali kota. Kedua, Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mendefinisikan penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menggunakan istilah pejabat negara, yaitu presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua dan wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, ketua dan wakil ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc, ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan pejabat setingkat menteri, kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota,
dan pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan penguraian di beberapa undang-undang di atas, baik dari pengertian maupun jenis penyelenggaraan negara sangat beragam. Namun demikian bukan berarti tidak dapat dibedakan. Salah satu cara membedakan ini dari bagaimana jabatan tersebut diisi. Terdapat beberapa penyelenggaraan negara yang dipilih melalui pemilihan umum, elected officials, seperti presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, terdapat pula penyelenggaraan negara yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat atau ditunjuk appointed officials oleh presiden seperti menteri serta penyelenggaraan negara yang proses pengisiannya melibatkan presiden dan DPR seperti komisioner beberapa lembaga negara. Dengan demikian, tidak semua penyelenggaraan negara dapat dipersamakan karena adanya perbedaan, salah satunya berkenaan dengan cara pengisian jabatan tersebut. Bahwa apabila dihubungkan dengan permohonan pemohon, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, justru akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan karena jenis penyelenggaraan negara sangat beragam. Dan sebagai jabatan puncak atau tertinggi kekuasaan eksekutif, maka jabatan presiden dan wakil presiden memiliki karakteristik berbeda, bahkan tanggung jawabnya jauh lebih besar dibandingkan dengan penyelenggara negara lainnya. Dengan tidak memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama, menurut Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah bukanlah suatu bentuk diskriminasi. Terlebih lagi, permohonan pemohon tidak membedakan jabatan yang dipilih dan diangkat, namun hanya menyatakan bagi penyelenggara negara tanpa kecuali, sehingga apabila disamakan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Bahwa dengan beragamnya jenis atau karakteristik penyelenggaraan negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari jabatan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2023 yang diucapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon